Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wiji Sareningsih. Anak-anakku, kita akan membahas persamaan kuadrat bagian kedua ya, yaitu melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, simak baik-baik ya. Oke, anak-anakku masih ingat kan menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara, ayo ingat nggak, melengkapi bentuk kuadrat sempurna dan dengan rumus menggunakan rumus A, B, C. Baik anak-anakku, kita akan membahas nanti dua cara ini, yaitu melengkapi bentuk kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Nah anak-anak, karena yang pertama sudah kita bahas di video yang pertama, nah untuk bagian kedua ini akan melengkapi bentuk kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Oke, simak baik-baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua, cara melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna itu yang bagaimana sih? Baik anak-anakku, ini contoh yang tadi Ibu ambil, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, caranya begini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Baik, caranya negatif 3, konstanta ini kita pindah ke ruang kanan. Menjadi X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3. Kemudian, baik ruas kiri maupun ruas kanan ditambah dengan setengah dari koefisien X. Ya, setengah dari koefisien X. Koefisien X adalah 2, berarti setengah kali 2. Itu di kiri maupun di kanan, gitu ya. Nah, oke. Baik, di kiri ada, di kanan ada. Nah, kemudian setelah itu kita kuadratkan tadi yang kita tambah tadi. Jadi menjadi setengah kali 2 kan 1 tadi, 1 kuadrat. Nah, berarti di ruas kanan juga dikuadratkan 1 kuadrat, gitu ya. Nah, kalau sudah, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kuadrat adalah bentuk kuadrat persamaan kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 1 kuadrat. Nah, sama dengan 3 ditambah 1 kuadrat adalah 4. Nah, kemudian X ditambah 1 sama dengan, nah ini kok ada kuadrat kan, kemudian di akar. Nah, kemudian pindah ke kanan, akarnya nanti plus minus. Nah, kenapa kok plus minus? Karena bilangan positif kalau dikuadratkan positif, bilangan negatif dikuadratkan juga positif. Nah, maka X ditambah 1 sama dengan plus minus akar 4. Berarti X ditambah 1 sama dengan plus minus 2. Berarti X1 sama dengan, nah X1 sama dengan, ya, ini berarti saya ambil positifnya, 2 dikurangi 1. Berarti X1 nya sama dengan 1. Atau X2 nya saya ambil negatifnya, min 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Nah, ini anak-anak cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Nah, ini cara pertama dan kedua, boleh kalian bandingkan mana yang lebih mudah, gitu ya. Kemudian ada cara yang ketiga lagi ya, yaitu dengan menentukan dengan menggunakan rumus ABC ya. Oke, tentu kalian kalau menggunakan rumus ABC harus ingat rumusnya. Akar-akarnya kita bisa cari dengan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, gitu ya. Kita misalnya ada tentukan faktor dari ini, X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita harus tahu A-nya berapa. A-nya 1, B-nya berapa, B-nya 2, C-nya berapa, C-nya adalah negatif 3. Nah, kalau sudah tahu A, B, dan C, maka gunakan rumus bahwa untuk X1, 2 nanti rumusnya adalah min B ditambah, ya, min B plus minus. Oke. Kalau sudah tahu X1, kalau sudah tahu A, B, dan C, maka masukkan ke rumus ABC, yaitu rumus ABC-nya adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, kemudian ABC kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita ganti. Berarti X1, 2 adalah negatif 2. Ya, karena min B, B-nya 2 berarti negatif 2. Plus minus akar 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. C-nya adalah negatif 3 per 2 kali A-nya 1.
Nah, berarti X12 sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali 1 kali min 3 adalah plus 12 per 2. Maka X12 adalah ya min 2 plus minus akar 16 per 2. Nah, akar 16 kalian tahu berapa akar 16? Yaitu 4. Berarti nanti menjadi X1 sama dengan min 2, kita ambil positifnya, tambah 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka X2 nya sama dengan negatif 2 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Nah, ini untuk rumus ABC. Jadi di dalam rumus ABC kalian harus tahu, harus paham. Di sini rumusnya harus ingat, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian gantikan A-nya adalah 1, B-nya 2, dan C-nya adalah min 3. Kemudian diperoleh X12 adalah min 2 plus minus akar 16 per 2, yaitu min 2 plus minus 4 per 2. Maka X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan negatif 3 ya. Selanjutnya adalah menemukan rumus untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita menentukan jumlah dan hasil kalinya ya. Oke. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini sesuai dengan rumus ABC tadi kan ya. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan nanti, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya, min B per A. Gitu ya. Baik anak-anak, sudah paham? Ya, min B per A. Oke. Nah, kalau sudah, berarti ini jumlah. Kemudian kalau hasil akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2. Nah, rumus ini kan dari rumus untuk ABC kan. Nah, maka kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, berarti X1 kali X2 sama dengan A per C. Nah, ini kan jadi A ya. A per C. Gitu ya. A per C. Nah, diingat-ingat ya bahwa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan A per C. Jadi, kalian harus paham di sini ya. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min B per A. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah A per C. Ya. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka tentukanlah. Nah, yang pertama X1 ditambah X2, yang kedua X1 kali X2, yang ketiga 1/X1 ditambah 1/X2. Contoh nih, nah 2X kuadrat ditambah X min 3 sama dengan 0, maka kita peroleh A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 3. Nah, kita mencari X1 tambah X2 tadi rumusnya adalah min B per A. Berarti min B-nya adalah 1, min 1 per 2, min 1 per 2. Maka yang ke B, X1 kali X2 berarti C per A rumusnya. C-nya tadi adalah min 3 per A-nya adalah 2, berarti X1 kali X2 sama dengan min 3 per 2. Sedangkan untuk yang C, 1 per X1 per plus 1 per X2 sama dengan, nah kita samakan penyebut dulu di sini. Nah, penyebutnya biar sama gimana? Kita kalikan dengan silang ya. Oke, sudah paham ya di sini? Nah, berarti hasilnya X1 ditambah X2 per X1 kali X2. X1 tambah X2 tadi adalah min setengah, per X1 kali X2 adalah min 3 per 2, maka hasilnya kalau C bagi berarti min bagi min adalah plus, berarti hasilnya 1 per 3. Nah, oke, baik anak-anakku. Baik anak-anakku,
Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pasti bisa.